Krisis ekologis dan degradasi sosial budaya kian nyata mengancam masa depan Bali. Fenomena ini memantik antropolog, peneliti, sekaligus dosen, I Ngurah Suryawan, menerbitkan buku terbarunya yang berjudul Trihita Bencana. Untuk mengakui bahwa sebenarnya Bali ke depan itu terancam akan menghadapi krisis ekologis dengan berbagai macam bencana-bencana yang saya Ngurah Suryawan, saya seorang antropolog dan dosen dan juga penulis. Buku saya terbaru tentang Trihita Bencana, judulnya Trihita Bencana, Ekonomi Politik Keserakahan Manusia Bali Kontemporer. Jadi buku ini adalah sebenarnya kumpulan esai sederhana saya yang dipublikasikan di salah satu portal warga yang secara garis besar itu membahas tentang kompleksitas sosial budaya dan politik yang ada di Bali. Dan artikel ini mulai saya publikasikan di salah satu yang saya menulis kolom yang bernama Matahari, artinya matahari, yang saya coba tulis secara kontinu. Jadi kenapa saya memilih judul Trihita Bencana? Trihita Bencana ini adalah salah satu mungkin gugatan ataupun kritik terhadap salah satu konsep penting yang ada di Bali, yang bernama Trihita Bencana, Trihita Karana, yang berarti tiga hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Saya melihat bahwa ketiga hubungan ini semakin hari semakin terkikis nilainya, yang kita bisa lihat dalam praktik-praktik empiris yang ada di Bali, bagaimana problem manusia Bali berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan lingkungan, dan juga dengan sesamanya. Jadi argumen saya adalah bahwa tiga penyebab hubungan yang harmonis ini sekarang justru mengarah ke bencana-bencana yang kita lihat. Hubungan kita dengan Tuhan misalnya banyak terjadi begitu banyak ritual yang ada gitu, tapi dalam praktiknya justru nilai-nilai kasih sayang dan juga nilai-nilai filosofi ritus itu dan penghormatan kita kepada Tuhan justru sangat miskin dalam praktiknya gitu ya. Tapi begitu banyak materi yang dikeluarkan, dan lingkungan juga kita lihat bersama bagaimana krisis ekologis ya yang sebenarnya terjadi di Bali sekarang, tapi coba ditutupi dengan berbagai macam hal. Tapi kita lihat sekarang bagaimana persoalan banjir, kemudian sampah, kemudian semakin lama semakin terkikisnya ataupun hilangnya ya alam Bali karena tekanan dari masif pembangunan pariwisata dan lain sebagainya, dan juga hubungan sesama manusia yang kita lihat sekarang bagaimana krisis relasi kemanusiaan ya, angka kemudian jurang antara yang miskin dan yang kaya, dan jurang pemisah yang sangat besar sekali. Dan satu sebenarnya argumen penting dari buku ini adalah bahwa nilai-nilai kearifan lokal ataupun filosofi-filosofi yang kita wariskan dari
ya leluhur atau yang kita ciptakan ya, seperti Trihita Karna yang kita ciptakan untuk membuat nilai pengetahuan filosofis yang kuat, yang baik gitu ya untuk Bali. Tapi sekarang menghadapi tantangannya adalah salah satunya yang terpenting adalah menurut saya ketika rujukan materialnya ya, rujukan yang menunjukkan filosofi itu justru sekarang hilang. Sebagai contoh misalnya Suba ya, kita ada Puro Suba kemudian, tapi Subanya semakin hari semakin terkikis. Kemudian juga kita melihat bagaimana praktik-praktik tentang pemujaan terhadap air, pemujaan terhadap hutan dan lain sebagainya. Tapi lambat laun air, hutan dan lingkungan alam itu terdesak oleh moda kapital yang dibawa oleh pariwisata. Jadi salah satu argumen utama buku saya adalah mengajak kita berefleksi untuk melihat secara jujur dan lebih terbuka untuk mengakui bahwa sebenarnya Bali ke depan itu terancam akan menghadapi krisis ekologis dengan berbagai macam bencana-bencana yang akan silih hadir berganti. Nah, buku ini adalah buku esai saya tentang Bali, dan ya saya melihat bahwa menulis menjadi salah satu cara selain melakukan riset penelitian. Menulis menurut saya menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ataupun mentautkan ya, menghubungkan, mengengagement antara pengetahuan dengan situasi sosial politik yang ada. Jadi sehingga pengetahuan itu mampu untuk mencerahkan ya, mampu untuk memberikan refleksi, gugatan, mengingat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mereview dan kemudian mengapresiasi karya saya ini. Ya, termasuk salah satunya adalah dari anggota Dewan yang mereview. Saya juga terkejut esai buku sederhana saya direview, tapi saya mengapresiasi, dan ya saya kira kita harus menaikkan lagi level ataupun menaikkan lagi kualitas dari wakil rakyat kita yang semakin hari semakin banyak dikritik ya tentang kapasitas kemampuannya. Dan saya kira juga kepemimpinan kita di Bali yang saya kira perlu lebih terbuka untuk melihat secara jujur ya, terlepas dari kepentingan politik, ekonomi, elektabilitas dan lain sebagainya. Tapi saya kira kepentingan Bali dan juga kejujuran dan keterbukaan untuk melihat Bali, kondisi Bali hari ini, saya kira itu salah satu syarat utama ya, dan pertama untuk kita melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar ya, yang lebih fundamental, bukan artifisial karena kepentingan proyek dan juga kepentingan untuk membungkus ataupun menyulap krisis ekologi ini sebagai misalnya hanya untuk kepentingan pariwisata. Jadi menurut saya buku ini secara terbuka berkeinginan untuk mengajak kita semua warga Bali untuk sama-sama jujur dan terbuka melihat hari ini ya, dan kemudian ya kita membicarakannya itu. Dan saya kira langkah-langkah ke depan menurut saya akan lebih kuat dan jelas arahnya jika awalnya kita tidak berpura-pura ya, tidak begitu banyak kepentingan di balik. Saya kira itu. Oke, selama ini kan banyak menulis buku yang sudah ditulis atau karya-karya yang sudah ditulis, terserta perjalanan ke penulisan ini seperti apa? Oh ya. Ya, saya menekuni ataupun
mengambil bidang antropologi gitu di Fakultas Ilmu Budaya dalam bidang ilmu humaniora. Jadi saya menghabiskan karir akademik saya di Bali dan Papua dengan melakukan berbagai macam riset yang kurang lebih itu mencakup tema-tema tentang kebudayaan, sejarah, kemudian juga gerakan sosial, kemudian juga berkaitan dengan relasi manusia dengan lingkungan dan lain sebagainya. Saya menulis buku tentang Papua dan juga Bali, dan buku saya itu mencakup tema tentang antropologi ataupun sosiologi politik, kemudian juga yang berkaitan dengan kondisi Bali kontemporer. Mungkin tanggapan lebih dalam terkait kemarin ada ulasan atau semacam ulasan dari anggota DPR RI Nyoman Parto dari beliau sendiri sebagai penulis, seperti apa menanggapi tulisan tersebut? Ya, saya kira itu ya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nyoman Parto yang sudah menulis review ya. Saya jarang-jarang menemukan anggota legislatif yang bersedia untuk menulis review. Jadi saya sangat senang, dan juga lebih daripada itu saya kira yang lebih penting adalah semoga buku ini bisa menjadi bukan referensi ya, tapi paling tidak cermin lah untuk seluruh elemen masyarakat ya, bukan hanya anggota legislatif tapi juga kita semua, terlebih lagi masyarakat di akar rumput komunitas, untuk saya kira yang jauh lebih penting adalah bagaimana gerakan sipil ya, ataupun masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat sipil itu memiliki kesadaran ya untuk terlibat dalam proses-proses politik, proses-proses kebijakan yang terjadi, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, mengawasi legislatif dan lain sebagainya untuk kebijakan publik ataupun pelayanan publik yang lebih baik ke depan. Dan saya kira ke depan ya buku ini berkeinginan ya, bercita-cita untuk lebih menggugah lagi kelompok-kelompok masyarakat sipil agar terlibat sebagai warga negara yang mempergunakan hak politiknya, hak warga negaranya itu untuk terlibat dalam proses-proses kebijakan yang berlangsung. Saya kira ini salah satu syarat yang sangat penting dalam masa depan Bali ke depan yang lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.